Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat insyaallah, tidak kurang suatu apa, dalam rangka untuk ta'lim thalabul ilmi. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, namun insyaallah suara saya ini sudah mewakili wajah saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini kita masih punya iman, kita masih Islam, dan mudah-mudahan kita pertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati semua kecuali dalam keadaan tetap Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang minggu lalu yang berkaitan dengan wabah corona ini yang saya sampaikan juga lewat online masih diingat, dan yang penting lagi suatu saat kita akan, entah kita senang atau tidak senang, siap tidak siap, pasti akan ketemu yang namanya kematian. Mati itu satu, namun 1000 jalan untuk bisa ke sana. Ada orang karena kecelakaan mati bisa. Ada orang tidur pun mati juga bisa. Ada orang mati karena virus corona ini juga bisa. Namun juga hanya karena masuk angin mati juga tidak sedikit. Artinya mati itu yang tahu hanya Allah, kapan terjadinya kita tidak tahu, apakah esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Allah alam. Yang penting jangan sampai kalau seandainya kematian datang kepada kita, karena itu tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya, kita jangan sampai sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 101, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadamul mautu qala rabbi irji'un. Hatta idza jaa ahadamul maut, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, katakan kita sendiri ini, qala rabbi irji'un, dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, irji'un, kembalikan ke dunia. Ini menunjukkan manusia yang belum siap dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan manusia yang dia itu masih terlalu mencinta dengan dunianya, sehingga pada waktu datang kematian dia menolak. Kalau seandainya bisa kembali ke dunia, ya Allah, jangan kematikan dulu, kembali ke dunia Allah. Namun dikembalikan ke dunia bukan untuk meneruskan aktivitas bisnisnya, untuk meneruskan kegiatan-kegiatan rutinitas hariannya. Namun di sini Allah katakan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku berbuat amal saleh, agar aku bisa berbuat amal kebajikan, aku agar bisa beramal yang baik. Fima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Ada memang banyak kesempatan, namun tidak pernah ku kerjakan kesempatan tersebut, bahkan ku sia-siakan lewat begitu saja. Maka orang yang suka meninggalkan amal kebajikan ini, nanti dia akan menyesal dengan penyesalan selama-lamanya, dengan mengatakan, ya Rabbi irji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal kebajikan, amal saleh apa dulu yang telah kutinggalkan itu. Namun dengan tegas Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Kenapa?
Karena kalau sudah datang kematian seseorang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundurkan sedikit pun ataupun dimajukan sedikit pun. Tidak akan bisa. Itulah kalau Allah sudah menentukan kematian seseorang pada jam H sekian, pada menit M sekian, dan pada detik D sekian, ya sudah. Itulah kematian salah seorang yang tidak bisa ditolak, dimajukan atau diundurkan sedikit pun. Kemudian Allah melanjutkan, innaha kalimatan huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Artinya kalau seandainya kita mohon kepada Allah berkali-kali, sampai 10 kali, bahkan sampai 100 kali, bahkan 1000 kali permohonan kita agar kita dikembalikan ke dunia, agar kita jangan dimatikan dulu, Allah tidak akan mengabulkan dengan mengatakan kala, sekali-kali tidak. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzah, ada dinding, ada pembatas, ada sekat yang tidak mungkin bisa kembali ke dunia ila yaumi yub'atsun, sampai dia nanti dibangkitkan di alam ya nanti lain. Ya, kita masuk kita sekarang ini masuk alam dunia. Nah, kalau sudah kematian itu namanya alam barzah, alam kubur, yang kita tidak bisa berhubungan dengan mereka lagi, dan mereka tidak bisa berhubungan dengan kita lagi. Dan mereka yang dalam barzah itu nanti akan masuk fase yang terakhir, yakni yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari yang saya banggakan dan saya cintai. Nah, hari ini, saat ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa introspeksi, bisa memperbaiki diri, bisa menambah kekurangan-kekurangan kita sebelum kita nanti akan mengalami berita-berita langit seperti yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ini, ayat 99 dan 100 ini. Artinya apa? Sebelum itu terjadi pada kita, mari saya mengajak diri saya sendiri, saya mengajak keluarga saya, keluarga besar saya, mari kita persiapkan kejadian yang pasti itu akan terjadi. Senang tidak senang, siap tidak siap, itu pasti akan terjadi pada kita dan saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita sayangi. Sudah ada yang mendahului kita, mereka sudah ada di alam barzah yang mereka tidak akan mungkin bisa balik ke dunia lagi, dan kita juga akan segera menyusul kepada mereka itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya banggakan, nah, tadi Allah katakan ya, akan dibangkitkan ila yaumi ba'atsun, akan dibangkitkan pada hari yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu ditandai dengan sangkakala malaikat. Fa idza nufikha fis sur, jika sangkakala ditiup, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, maka nanti di sana sudah tidak ada lagi yang namanya ansaba, pertalian nasab sudah tidak ada. Hubungan kakak adik, hubungan bapak ibu, hubungan bapak anak, ibu anak, dan saudara-saudara yang lain, Allah katakan di sana ya sudah terputus. Fala ansaba bainahum. Kalau di dunia yang namanya kakak adik saudara ternyata dengan budenya itu masih ada pertautan, ya masih ada hubungan kekerabatan. Namun nanti kalau di sana sudah fala ansaba bainahum yauma idzin wa yatasaalun, jangankan kekerabatan, saling bertanya pun udah gak sempat karena beratnya akan suasana itu nanti. Masing-masing diri sudah tidak bisa sempat saling bertanya. Kalau kita di dunia nanyakan anak kita, sudah makan belum nak, bagaimana kondisimu, bagaimana kesehatanmu, itu biasa seorang ibu nanyakan anaknya. Namun di sana Allah mengatakan wala yatasaalun, dan mereka tidak ada saling bertanya lagi. Masing-masing diri mempertanggungjawabkan nasibnya itu sudah sangat berat, tidak koper mikirkan itu, tanya orang lain. Dan sudah Allah putus, dan Allah putuskan itu dalam Quran surat yang lain.
Surat Quran surat Mumtahanah surat ke-60 ayat 3 Allah katakan di sana, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Lan tanfa'akum arhamukum, sekali-kali tidak ada manfaatnya arhamakum. Artinya adalah kerabat, pertalian darah, persaudaraan yang dibangun dari rahim. Ya tadi termasuk nasab tadi, kakak, adik, bapak. Itu gak ada manfaatnya sama sekali, dan Allah tandaskan di sini anak lagi, wala auladukum. Ya, kerabat dan anak-anak. Aulad jamak dari walad, artinya anak-anak. Di dunia dibangga-banggakan, di dunia dicintai sama sekali, disekolahkan sampai tinggi. Namun nanti di akhirat sana lantan fa'akum, tidak ada manfaatnya sama sekali. Yaumul qiyamati yafsilu bainakum. Di hari kiamat itu kata Allah, yafsilu bainakum, Allah putuskan, Allah pisahkan. Laqad ta'atta'a bainakum, Allah pisahkan antara mereka satu dan yang lain. Ya, jadi itu hubungan anak bapak itu hanya di dunia. Manakala anaknya berbuat baik, manakala anaknya anak soleh, manakala anak solihah, namun orang tuanya tidak soleh dan tidak solehah, dan Allah pisahkan di sana. Namun kalau semuanya soleh dan solehah, orang tuanya juga demikian, insya Allah nanti Allah pisahkan, namun nanti Allah jadikan satu kembali di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita ingat, bolehlah kita cinta pada anak kita, bolehlah kita cinta pada saudara kita, bolehlah kita cinta pada orang tua kita, namun kita tidak tahu nasib kita nanti, apakah masih bersama-sama dengan mereka atau mereka bisa bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan tahu. Maka untuk itu mari, mumpung kita belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita punya keluarga, kita punya sanak saudara, kita ingatkan hal penting ini, karena aktivitas kita sehari-hari biasanya manusia lupa akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan kejadian sangat dahsyat ini. Bolehlah kita bekerja, bolehlah kita berkarir, bolehlah kita mencintai keluarga kita, namun kita harus paham bahwa hidup kita di dunia ini sementara, dan hidup yang sesungguhnya itu bukan di dunia, namun adalah nanti di akhirat kelak. Dan betapa banyak manusia mengabaikan ini, sehingga tiba-tiba pada waktu malaikat datang, dia akan mengatakan, ya Rabbi irji'un, ya Allah kembali ke dunia, aku belum siap ya Allah, la'ali amalu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal kebajikan yang dulu aku kerjakan. Tadi saya sampaikan bahwa bapak, anak, ibu itu Allah pisahkan. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah sendiri-sendiri. Sebagaimana dulu kita juga lahir sendiri-sendiri, tidak ada saudara yang menemani. Walaqad ji'tumuna furuda, dan sungguh kamu akan datang kepada kami, Allah, yakni sendiri-sendiri. Furuda. Kama khalaqnakum awwala marah, sebagaimana dulu kami ciptakan pada mulanya juga seorang diri, kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bawa apa-apa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kita pun juga akan demikian, kembali kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, bataraktum ma khalaqnakum wara'a adhurikum, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia ini apa yang telah kami karuniakan kepada kamu, apa yang telah kami berikan kepada kamu. Subhanallah, Masya Allah, Allah berikan rezeki kita banyak sekali. Waktu lahir kita tidak bisa apa-apa dan tidak bawa apa-apa. Sekarang mari jujur, tanyakan diri kita sendiri. Sekarang kita punya baju berapa? Kita punya sepatu berapa? Kita punya piring berapa? Kita punya alat transportasi berapa? Itu semua rezeki dari Allah. Belum aset-aset kita, tabungan kita, mungkin tanah kita, rumah kita. Masya Allah. Itu kita tinggalkan semuanya. Anak yang lucu-lucu, anak yang manis-manis, istri yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, itu kita tinggalkan semuanya. Dan kita kembali kepada Allah seorang diri, sebagaimana dulu kita lahir juga seorang diri. Yang kita bawa terus apa kalau tidak amal? Maka betul kata Rasulullah,
yatba'ul mayyita thalathun, yang menyertai mayit ada 3. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun, akan kembali dunia dan yang kekal menyertai mayit 1. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan menyertai si mayit ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali, namun 2 tadi apa? Ahluhu wa maluhu, fayarji', dia akan kembali, yakni ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan yang masih tetap, yang masih bersama dengan si mayit hanya amaluhu, hanya amalnya saja. Hanya amal saja. Keluarga kita paling hanya mengantarkan sampai di rumah, paling banter sampai di liang lahat. Harta kita ya sampai di rumah saja, tidak akan kita bawa mobil kita, rumah kita apalagi. Namun ya, wa yabqa amaluhu, hanya amalnya yang menyertainya. Anak kita, istri kita, harta kita, semuanya kita tinggalkan, Bapak sekalian. Mari kita renungkan dalam-dalam. Kita bekerja mati-matian mulai pagi sampai malam. Harta kita tumpuk sedemikian karena kita saking khawatirnya. Kita punya deposito, kita punya cadangan dengan tanah, dengan properti segala macam. Itu semuanya kita tinggalkan. Yang kita bawa hanyalah amal pribadi masing-masing. Anak ya amalnya si anak, bapak amalnya si bapak, ibu amalnya si ibu, orang tua amalnya si orang tua. Maka untuk itu, betul kata Rasulullah, Rasul pernah ditanya, wahai Rasulullah, ayul mu'minina akyas, orang mukmin manakah yang akyas? Akyas itu dari kata kayasa yang artinya cerdas. Kalau akyas berarti yang paling cerdas. Siapakah ya Rasul orang yang paling cerdas? Mungkin pandangan kita berbeda dengan Rasulullah. Kalau yang namanya orang cerdas bagi kita, oh dia sekolahnya sampai doktor, dia profesor doktor, ya mungkin itu. Namun kata Rasulullah sama sekali tidak mengatakan gelar akademik yang dia punyai. Laksarum lil maut dzikron wa ahsanuhum lahu istidadan, kata Rasulullah. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak akan ingat mati. Ingat mati. Kemudian wa ahsanuhum lahu istidadan, berusaha untuk berbuat, untuk menyiapkan akan kematiannya itu. Artinya berusaha untuk amal bekal yang dia bawa mati dalam kematiannya itu. Maka banyak-banyaklah kita akan ingat mati sebelum kita tidur. Ya, kita pegang kepala kita, wajah kita ini, kalau saya mati besok bagaimana? Minggu depan bagaimana? Siapkah kita ini? Wajah yang saya tiap hari saya kasih bedak bagi ibu-ibu, mbak-mbak. Kalau kita laki-laki ya mungkin ya pada waktu kita bersisir sampai luar berdoa, wajah yang kita tiap hari kita sisiri, kita kita rawat itu semuanya akan dimakan oleh cacing tanah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Secantik apapun kalau dia sudah mati, sudah nggak ada orang yang mau melihat. Sekaya apapun kalau dia sudah mati, orang tidak akan mau melihat. Setinggi apapun jabatan, di atasnya presiden kalau ada, itu pun kalau sudah mati nggak ada yang mau melihat. Maka berbahagialah bagi orang yang cerdas tadi. Apa itu? Orang yang banyak ingat mati. Kalau saya mati, apa yang saya siapkan? Kemudian dia memperbekali diri dengan amal-amal soleh yang masih Allah berikan kesempatan kepada kita ini. Mudah-mudahan kita semua nanti tergolong orang-orang yang soleh, solihah, dan kita semuanya nanti mati husnul khatimah, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama-sama dan keluarga kita semuanya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, tausiah singkat ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa kita resapi dan kita sebarkan pada keluarga kita masing-masing, sehingga kita semuanya selamat, tidak hanya di dunia, yang paling penting adalah selamat di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.